Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PSIKA 2019 yang akan menjelaskan mengenai akses ke rumah sakit dan kontinuitas, access of care and continuity of care. Pertama, proses screening. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penerimaan pasien dirawat inap atau pemeriksaan pasien dirawat jalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang telah diidentifikasi sesuai dengan visi serta sumber daya rumah sakit yang ada. Terdapat elemen-elemen. Yang pertama, adanya regulasi untuk proses screening. Yang kedua, ada pelaksanaan proses screening baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Yang ketiga, ada proses pemeriksaan penunjang yang spesifik. Yang keempat, sesuai hasil screening dapat ditentukan apakah kebutuhan pasien sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Yang kelima, pasien diterima bila rumah sakit dapat memberikan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Kedua, pendaftaran. Rumah sakit membuat sebuah regulasi untuk mengatur proses penerimaan pasien rawat inap dan pendaftaran rawat jalan. Oleh karena itu, para staf diharapkan mampu memahami dan mampu melaksanakan proses penerimaan pasien rawat inap dan pendaftaran rawat jalan sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Beberapa proses tersebut meliputi pendaftaran pasien rawat jalan, rawat inap, dan pasien gawat darurat, penerimaan langsung dari unit darurat ke unit rawat inap, menahan pasien untuk observasi, mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju. Ketiga, kesinambungan pelayanan. Asesmen awal termasuk menetapkan kebutuhan perencanaan pemulangan pasien. P3 disusun sebagai persiapan dan pertimbangan khusus bagi sebagian pasien pasca rawat inap untuk kesinambungan asuhan, dan dilakukan secara terintegrasi antar PPA terkait dan difasilitasi oleh MPP. Elemen yang dinilai: 1. P3 mulai disusun saat proses asesmen awal rawat inap dengan menetapkan kriteria seperti usia, tidak ada mobilitas, perlu bantuan medis dan keperawatan terus-menerus, serta perlu bantuan melakukan kegiatan sehari-hari. 2. Proses P3 dan pelaksanaannya dicatat di rekam medis sesuai regulasi rumah sakit. Rumah sakit menetapkan informasi tentang pasien disertakan pada proses transfer. Elemen penilaiannya yaitu yang pertama, ada regulasi tentang transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien. Yang kedua, form tersebut memuat indikasi pasien masuk dirawat. Yang ketiga, form tersebut memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Yang keempat, form tersebut memuat setiap diagnosis yang dibuat. Yang kelima, form tersebut memuat setiap prosedur yang dilakukan. Yang keenam, form tersebut memuat obat yang diberikan dan tindakan lain yang dilakukan. Yang ketujuh, form tersebut memuat keadaan pasien pada waktu dipindah atau transfer. Yang kedelapan, ketentuan tersebut dilaksanakan. Keempat, pemulangan dari rumah sakit dan tindak lanjutnya. Maksud dan tujuan dari pemulangan dari rumah sakit atau discharge dan tindak lanjut ini adalah kebutuhan kesinambungan asuhan, berarti rujukan ke dokter spesialis, rehabilitasi fisik, dan bahkan kebutuhan upaya preventif di rumah yang dikoordinasikan oleh keluarga pasien. Elemen penilaiannya ada regulasi tentang pemulangan pasien disertai kriteria pemulangan pasien, ada bukti pemulangan pasien, ada regulasi yang menetapkan kriteria tentang pasien yang diizinkan pulang, dan ada bukti pelaksanaan tentang pasien yang diizinkan untuk meninggalkan rumah sakit. Rumah sakit menetapkan proses tindak lanjut pasien yang berniat keluar rumah sakit serta menolak rencana asuhan medis. Maksud dan tujuannya yaitu pasien yang memutuskan meninggalkan rumah sakit dianggap sebagai pasien keluar menolak rencana asuhan medis dan memberitahukan penolakan tersebut kepada pihak rumah sakit. Adapun elemen penilaiannya yaitu ada regulasi untuk mengelola pasien yang menolak rencana asuhan medis, ada bukti pemberian edukasi kepada pasien tentang risiko medis akibat asuhan medis yang belum lengkap, pasien yang keluar atas permintaan sendiri tetap mengikuti proses pemulangan, dokter yang memberi asuhan berikutnya diberitahukan tentang kondisi pasien, ada dokumentasi pengkajian untuk mengetahui alasan pasien keluar rumah sakit. Kelima, rujukan pasien. Rumah sakit hendaknya menetapkan kebijakan pada proses rujukan untuk memastikan pasien pindah dengan aman. Adapun elemen penilaiannya yaitu ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan. Selanjutnya, selama proses rujukan, identifikasi obat, bahan medis, alat kesehatan, dan peralatan medis lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien.
Ketiga, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dengan yang menerima. Selanjutnya, menjelaskan pada pasien dan keluarga apabila tidak dapat melaksanakan rujukan tersebut. Regulasi untuk mengatur proses rujukan dan dicatat di rekam medis pasien. Dokumen berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis kerja, terapi atau tindakan yang telah diberikan, tujuan rujukan, serta nama dan tanda tangan kesehatan yang memberikan pelayanan rujukan. Dokumen berisi alasan pasien dirujuk, meliputi kondisi pasien dan kebutuhan pelayanan lebih lanjut. Dokumen memuat prosedur dan intervensi yang telah dilakukan. Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien. Keenam, transportasi. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang transportasi dalam proses merujuk, memindahkan atau pemulangan, serta pasien rawat inap dan rawat jalan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Elemen penilaian diantaranya yang pertama, ada regulasi untuk proses transportasi pasien sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kebutuhan pasien serta memenuhi ketentuan keselamatan transportasi. Ketiga, bila alat transportasi yang digunakan terkontaminasi, maka harus dilakukan proses dekontaminasi. Keempat, ada mekanisme untuk menangani keluhan proses transportasi dalam rujukan. Jadi dari penjelasan akses ke rumah sakit dan kontinuitas pelayanan, semoga teman-teman dapat memahaminya. Perlu kita ketahui bersama, ketika pasien ke rumah sakit, kebutuhan pasien harus tersedia. Contohnya peralatan memadai dan fasilitas yang terpenuhi. Terima kasih sudah melihat video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Nama saya Maulidina Hanifah, NIM belakang 003. Halo, perkenalkan nama saya Nasya Sabrina Arifah, NIM belakang 012. Nama saya Dara Mustika, NIM belakang 213. Halo, perkenalkan saya Salwa Hernisa, NIM belakang 014. Nama saya Lina Sari dengan NIM terakhir 082. Nama saya Nurul Cantik Putri dengan NIM belakang 024. Saya Loma Najah, NIM belakang nomor 30. Nama saya Nur Suci Haryani dengan NIM belakang 036. Nama saya Rina Hafizah Zahra, NIM belakang 037. Nama saya Rizka Zahra Nanda dengan NIM belakang 039. Nama saya Lidini Anifa Armina, NIM belakang 048. Terima kasih.